Oke, kembali lagi bersama kami dalam Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan tapi juga bawa perubahan. Nah, gue ngapain lihat ke kamera sono? Harusnya gue lihat kamera sono. Oke. Nah, teman-teman perhatikan hari ini kita ada edisi spesial banget ya kan Ando ya? Banget spesial. Karena kenapa? Karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa ketua youth dan ketua juga youth ya, pemimpin youth lebih tepatnya ya. Geng ya. Bukan ketua geng dan juga kadep youth daripada Rayon 9. Oke. Nah, kalau boleh kita perkenalkan dulu kali ya teman-teman ya. Harus dong Kaino ya. Harus diperkenalkan mungkin dulu. Bisa followernya nambah di. Benar, setuju banget. Itu dia. Nah, untuk teman-teman boleh diperkenalkan dulu mungkin dari sebelah kiri saya. Nanti baru ke yang sebelah sananya dan kita selesai podcast. Enggak bercanda. Oke. Boleh dari ini dulu. Halo, shalom semuanya. Nama gua Karoli dari Sawangan di RP 232. Umur 26 tahun. 26 tahun. Status Second. Satu. Oh iya, udah punya. Oh, udah punya. Luar biasa. Boleh selanjutnya? Shalom semua. Deketin Pak, boleh? Gimana sih, bingung ya. Oke, shalom semuanya. Nama saya Bill Renhat. Saya Ketua Departemen Youth Rayon 9. Umur menginjak 30. Status bentar lagi punya anak. Wah. Bentar lagi punya anak. Yang mana nih? Bentar lagi punya anak. Oke. Ya satu lagi nih. Oke. Sebelahnya. Luar biasa. Jauh juga nih. Halo semuanya, nama gue Jeremy. Yang mana nih? Sini. Oh oke. Ini mana mic-nya? Oh yang ini aja. Oke, halo semuanya, nama gue Jeremy Putra. Gue menjabat sebagai ketua dari Youth Home for Generation. Dan umur gue sekarang di 19 tahun baru aja, gitu kan. Ya. Statusnya bentar lagi punya pacar. Oh, Gimana kuat? Imani. Bersyukur apa yang Tidak. Saya melihat huruf A, melihat huruf A nggak bercanda. Aduh. N sih gue. Belakangnya. Oh, belakangnya. Oke. Boleh selanjutnya? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama gue Jose. Gue dari Youth Home for Generation, menjabat sebagai wakil ketua. Untuk umur menginjak 24 tahun. Oke. Status ya dong. Status sudah ada yang punya tapi belum siap menikah. Oh. Iman juga, Iman. Iman pemain bass bukan bercanda. Sakit kuping langsung Iman. Boleh. Saya yang terakhir nih. Ormas sih, bukan. Pemuda Pancasila. Oke, shalom semua. Nama gue Anthony, tapi biasa dipanggil Iyo. Pekerja ya. Sekarang statusnya bekerja dan single. Sekarang melayani sebagai ketua youth di GBI DTC. Kalau nggak tahu di mana, search aja di Google Maps. Siap. Sekian dari saya. Mantap. Nah, mungkin sebelum mulai ini kita kan selama ini pelayanan youth adalah pelayanan yang kalau menurut saya adalah pelayanan yang untuk masa depan gereja gitu. Gereja yang kehilangan anak mudanya, gereja adalah gereja yang kehilangan masa depannya. Ya kan? Jadi jangan bangga ketika kita punya gereja memiliki sebuah ibadah raya orang tua yang banyak tapi anak mudanya sedikit gitu kan. Nah, hari ini kita mau denger dulu nih dari kadepnya yaitu Kabil tentang pelayanan youth di GBI Rayon 9. Gimana sih pelayanan youth di GBI Rayon 9 dan visi misinya tuh apa gitu? Oke, yang mana nih kameranya? Oke, thank you Kak Ino dan Kak Nando. Mungkin apa tadi? Bagaimana? Bagaimana? Situasinya apa ini? Situasi, visi misinya tuh apa? Iya. Oke, kalau untuk sebenarnya dari ininya sih visinya sih simple aja sih. Kalau untuk rayonnya sendiri tuh menyatukan setiap setiap cabang dan ranting gitu ya, menyatukan setiap cabang dan ranting melalui pujian penyembahan gitu. Makanya
Dulu itu sebelum pandemi ada namanya DWN. Aduh. Itu sangat dirindukan. Itu memberkati sekali ya. Itu memberkati kali ya. Sebelum lanjut diminum dulu. Oh iya benar. Benar teman-teman boleh minum dulu nih, boleh. Iya. Gue penasaran ini apa sih? Nah itu. Jadi biar nggak haus, biar nggak haus. Iya, silakan. Itu enak loh. Kirain nih Pak Igon apa gimana ya? Di sebelah harus tetap minum. Coba dulu. Itu senang harus jajah. Itu diminum aja ya. Ada yang literan juga. Kok ini ada lecinya Pak dalamnya ya? Ada buah aslinya itu. Oh, buah asli. Iya. Wah, pas dibuka naik ke atas. Bulir-bulirnya juga. Naik ke atas. Oke. Enak banget. Sodanya. Itu seneng deh di sini. Emang ya itu dari surga itu. Habis ini ada bonnya. Ada bonnya. Oke. Lanjut ya. Jadi menyatukannya itu dari pujamnya. Nah, kenapa menyatukan? Karena memang kan nggak bisa kita namanya apalagi mau menangin kota gitu ya. Sendiri-sendiri tuh gua rasa sih agak susah ya. Dan memang Tuhan Yesus juga pengennya kita semua nyatu. Selama yang kita sembah itu masih Yesus ya gue rasa sih aman lah, harusnya aman, nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dan kenapa sih pujian penyembahan ya, karena memang Mazmur 22 itu kan berkata, di dalam Mazmur 22 kan berkata Tuhan itu senang dengan puji-pujian, maksudnya dia bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Artinya bukan bertahta doang, kalau bahasa aslinya malah dibilang bersemayam, artinya dia tinggal di dalam puji-pujian, artinya dia senang sekali dengan puji-pujian gitu. Jadi menurut gue ya dua hal ini yang menjadi visi gue, persatuan dan pujian penyembahan. Gitu, berada. Jadi kalau ada pujian penyembahan tuh malah menarik jiwa-jiwa ya, bener ya Indo ya? Benar banget. Bener gak? Betul. Bener, makanya di DWN tuh ya. di WN tuh penting banget itu. Iya. Pengen banget DWN. Ya, Ini lagi ya. lama ya nggak DWN ya, bener ya? Betul. DWN Bener nanti ya? lagi. DWN nanti. Kalau mau ngomong apa Yongki ya? Biar dibolehin lagi untuk biar TDRP-nya on lagi. Sekarang kan masih libur. Nah, dari visi yang kayak pujian penyembahan gitu, apakah ada sesuatu perubahan yang terjadi gitu Kak? Misalkan lu pernah lihat di rayon mana, di apa gitu? Oh. Mungkin Cabang ranting. Ya. Oke. Mungkin kalau rayon itu nanti setelah gue jelasin yang pertama. Yang pertama dulu yang terjadi perubahan adalah diri sendiri dulu. Iya. Oh, Gitu ya. Jadi memang kurang lebih 10 sampai 11 tahun yang lalu tuh gue justru mengalami perubahan lewat pujian penyembahan gitu ya, dari seseorang yang nggak jelas tujuan hidupnya, terus masih suka main dan sangat nggak konsisten yang namanya saat teduh dan lain-lain. Justru lewat gue mendisiplinkan diri gue lewat saat teduh, pujian penyembahan dan lain-lain, itu mengubah hidup gue dan membawa gue sampai ke titik ini gitu ya. Jadi itu benar-benar mengubah kehidupan gue. Dan dari kehidupan gue berubah, akhirnya gue bisa mengubah kehidupan orang lain gitu ya. Dari gue ngelihat banyak orang yang justru lewat PPW itu berubah hidupnya dan justru dari PPW itu banyak pernyataan-pernyataan yang Tuhan kasih gitu ya. Kayak kemarin aja contoh paling dekat ini adalah waktu di Menara Doa gitu ya. Jadi Menara Doa Home for Generation, di situ emang kebetulan gue juga yang mimpin waktu itu, dan kita semua PPW. Nah justru pas di PPW itu Tuhan gerakin gue untuk doain anak-anak itu satu-satu gitu ya. Nah pas gue doain waktu itu benar-benar kayak semacam kayak ada dorongan, dan gue yakin itu Roh Kudus untuk bawa mereka didoain satu-satu. Dan waktu gue doain satu-satu itu dapetnya beda-beda, dan ternyata benar seperti apa yang mereka alamin gitu ya. Nah, dan kalau untuk rayon sendiri gitu ya, untuk rayon sendiri gue pernah ngeliat sendiri depan mata kepala gue. Itu kayak contohnya, ini boleh nyebut merek? Boleh. Oh, boleh ya, boleh. Ini kan tentang Ketua Youth Rayon 9 semuanya. Itu contohnya ada di salah satunya itu di cabang Simpangan ya. Kalau sekarang Ebenezer ya. Ebenezer. Nah, dulu itu youth-nya kalau nggak salah vakum 3 tahun ya. 3 tahun. Vakum 3 tahun. Berdasarkan ketua youth-nya yang ngomong ya. Kalau nggak salah 3 tahun vakumnya. Jadi benar-benar nggak ada youth-nya sama sekali. Dan waktu itu
gue lupa ya antara emang gue yang inisiatif atau ininya yang minta tolong. Ya akhirnya kita buka tuh untuk pertama kali di mana? Di Simpangan. Ebenezer itu. Dan waktu itu cuman dua orang ya? Kan Ando juga ada kan? Iya. Dua orang yang datang. 2 orang. Jadi kita dan itu kita bikin jam 5. Itu benar-benar perdana youth-nya. Bikin jam 5. Nggak ada yang datang tuh. Nggak ada yang datang. Akhirnya jam 6 ada yang datang. Setelah sejam. Tiba-tiba suara pintu. Yang datang cuma dan yang datang 2 orang doang. 2 orang itu adik kakak ya, Mas? Adik kakak waktu itu. Murid Yesus 12 itu 2 orang doang. Iya, ini 2 orang. Nah, tapi kita tetap konsisten gitu. Kita tetap konsisten untuk PPW kita lanjutin dan puji Tuhan berkembang ya. Nah, waktu itu kebetulan Kak Nando yang megang waktu itu. Betul. Gimana tuh kan? Jadi berkembang ke berapa Kak? Dari 2 orang? Itu pernah sampai Puluhan ya. Maksudnya pecah-pecah lagi. 20 lebih ya? 20 lebih. Dan itu cuma dalam waktu berapa bulan aja ya? Iya, udah berbulan doang. Ya, itu. Tiba-tiba ada ini, terus dia ngajak tetangganya, ngajak saudaranya, Itu. gitu-gitu. Dan yang dilakuin ya cuma PPW aja. Iya, biasa aja gitu loh, kayak yang mainstream biasa aja gitu. Dan itu yang terjadi benar-benar terjadi gitu. Gitu sih brother. Nah, itu salah satu contohnya aja. Nah, seru nih bro, tentang PPW nih bro. Iya. Nih, kita mau tanya nih cabang ranting gimana nih yang datang ketua-ketua youth-nya nih. Adakah pengaruh yang Signifikan ya? signifikan yang terjadi gitu kan? Kalau tadi kan kita dengar dari kadepnya langsung kan istilahnya yang headnya gitu. Nah, kita mau tanya teman-teman yang benar-benar terjun di lapangan nih. Mungkin dari IO dulu kali ya. Gimana PPW kalau menurut lo di GBI DTC di youth-nya ya? Oke, kalau di DTC ya setuju sih sama pendapatnya Kabil karena memang ini doa pujian itu kan baris depannya lah. Maksudnya kita memang harus kita boleh punya program gitu. Aku sering ingetin anak-anak gitu, terserah kita mau bikin apa, tapi jangan lupa ya tetap pertama harus doa gitu. Jangan sampai ini hilang gitu. Ya mungkin kalau dulu kita doa sebelum ibadah pun kita juga aku udah sering ingetin kita harus doa gitu. Nggak cukup peribadah gitu. Kalau peribadah semua gereja lakuin peribadah, lalu di mana kita berkorbannya untuk Tuhan gitu. Kita di mana kita kasih lebihnya. Kalau kita nggak tentu, misalkan kita punya jadwal doa masing-masing kan beda-beda gitu ya. Udah misalkan kita link seminggu 2 kali, aku bikin gitu kan. Kadang kalau memang lagi banyak yang bisa dalam seminggu 3 kali gitu kan. Bareng juga sama gereja umum juga kadang setiap Jumat. Tapi kalau memang dari youth-nya aja kita biasanya setiap Rabu doa seminggu sekali. Itu juga menurut aku masih ibaratnya ya masih kurang lah ya gitu kan. Kalau memang bisa kita kasih lebih lagi untuk Tuhan ya kenapa enggak, karena memang ngaruh gitu kalau kita seminggu terus kita hari Minggu pelayanan nggak ada doa kering gitu. Kita 4 pelayanan kita hanya pelayanan, bukan bener-bener maksudnya sepenuh hati. Nggak ada tuntunan. Iya, nggak ada tuntunan juga, kita nggak dapat, karena visi misi dari Tuhan juga kan pasti melalui doa saat kita punya hubungan pribadi. Doa juga nggak hanya berbicara kita doa bareng-bareng, tapi di rumah hubungan kita pribadi sama Tuhan juga aku tekanin sama anak-anak di GBDC, kita juga harus punya, apalagi yang sudah melayani Tuhan gitu. Benar. Itu dia. Itu sih Kak. Nah, jadi pengaruh lah ibaratnya untuk pelayanan juga berpengaruh nggak ya. bisa kalau kita melayani tanpa doa itu nggak bisa. Benar. Kalau dari DRP 232 gimana nih? Tentang PPW nih. Tentang PPW. Iya, yang tadi Kabil nyampein gitu. Apakah ada sesuatu setuju gak dengan statement tersebut dan apakah ada perubahan-perubahan yang Atau kelihatan? pengembangan kali Iya. kan yang lebih. Jadi waktu itu gue ketemu Bill waktu Bill pertama kali naik waktu itu, terus dia ngomong tentang PPW. Iya. Terus nggak lama, gue tuh bikin PPW buat Sawangan. Wah. Oh, Yang Kamis ya? Iya. Ingat Itu kan? cabangnya DWN gitu. DWN lagi nih, muncul nih kata DWN. Kayak menjurusnya ke situ ya. Podcastnya tujuannya ke situ ya. Untuk Kamboja. Coba dibikinnya virtual. Itu Boleh tuh. Virtual. Terus aja masuk terus. Masuk ya. Waktu itu gue juga kasih tahu Bill, terus gue mulai dari Sawangan. Terus Iyo gue lumayan deket sama Iyo. Iyo ngubungin gue tanpa gue undang ya, Si Iyo tuh mau join. Nah terus kita berjalan, nggak salah kita sebulan 2 kali nggak salah bikin itu ya. Terus setelah itu muncul mau join. Jadi tanpa sadar lewat PPW itu ngegabungin 9 A gitu. Menyatukan ya. Wow. Iya. Lewat PPW.
Itu gue ingat banget ruang GC itu sampai sesek banget bro. Sampai Sesek. datang tuh gue ingat. Padahal sorry ya, ini gue boleh ngomong terus terang ya. apa-apa. Semua yang pelayanan di situ tanpa PK. Semuanya. Itu digilir dari misalnya DTC bisa bantu apa? Singer. Terus konsumsi dari muncul. Kita patungan kayak gitu, Bro. Sampai segitunya. Bahkan lewat PPW itu banyak yang dipulihkan ya. Banyak yang kesaksian gitu loh. Pokoknya PPW itu jadi berkat. Nah, habis itu mau pandemi, Bro. Emang semua di situ ya. Ternyata doa pujian penyembahan tuh menyatukan ya bro Menyatukan. ya? Dan ada contohnya Udah gitu ada ya? contohnya dari 9A gitu kan. Contoh nyata. Nah, kalau dari HOG sendiri bagaimana nih Pak Jeremy dan Pak Jose? Jose. Sampai dulu nih. Ya, ini nggak berdua gini. Lebih dekat. Egois sekali. Iya. Apa nih mungkin tentang PP di HOG? Iya, tentang PP di HOG. Kalau di HOG sendiri tuh apa ya? Bukan ya? Nah kalau di HOG sendiri tuh udah ya sama sih mungkin karena kita satu rayon juga ya gitu ya. Karena kita juga satu di pemimpin yang sama. Apalagi HOG sendiri juga produkannya Kabil lah kasarnya kan kayak gitu kan. Nah jadi kalau di HOG sendiri Bercandaan sih- bapak-bapak nih. Ini mau bapak. Oh iya lanjut. Nah kalau di HOG sendiri itu udah jadi ya identitas juga ya, udah jadi DNA juga ya. Kalau kan karena kita juga satu rayon gitu kan, satu gembala juga dan satu kadip juga sama Kabil juga. Jadi emang ditekanin soal PPW juga gitu. Dan emang yang kalau sampai sekarang sih dan terus berjalan bahkan dari gue sebelum ketua juga kita sering ada juga ibadah PPW night kayak gitu ya. Dan itu emang kita khususin buat lebih banyak ujian penyembahan kayak gitu. Bahkan kita mungkin kalau dulu waktu sharingnya tuh mungkin akan cerita sedikit ya perubahan ya mungkin dari PPW night yang tahun lalu sampai sekarang gitu. Jadi kalau PPW night yang sekarang di HOG itu kita bener-bener polling di PPW-nya gitu teman-teman. Kalau dulu mungkin masih ada sharingnya agak lebih banyak gitu. Tapi benar-benar kita potong dan kita banyakin di PPW night gitu. Jadi di HOG benar-benar kayak ujian penyembahan tuh segitunya gitu. PPW banget lah gitu. Nah, mungkin dari OC, coba dari OC. Gimana sih nih di HOG? Iya, kalau kalau dari gue ya dari pandangan gue, mungkin Jeremy kan tadi lebih ke ibadahnya ya. Iya. Kalau gue mungkin lebih concern ke gimana pengerja-pengerjanya juga. Ketika kita menara doa, ketika kita ibadah, itu kita benar-benar manfaatin waktu itu buat intim sama Tuhan. Iya. Itu benar-benar di PPW itu kita kuatin di pujian penyembahannya. Bahkan bisa dibilang doanya dikit ya, doa syafaatnya. Benar-benar doa syafaat. Mungkin kehitung kayak cuma 5 menit. Tapi dari 2 jam itu kita fokusnya emang buat nyembah Tuhan. Dan dari situ kita benar-benar kecas buat nguatin kita di pelayanan kita selanjutnya gitu. Itu sih kalau yang gua rasain dan emang gue diberkatin banget dengan lamanya pujian penyembahan itu karena emang lebih enak dan lebih intim aja sih sama Tuhan kalau lagi pujian penyembahan itu. Jadi PPW itu Nggak bisa lepas dari kayak nyawa ya. Nyawa. Daripada pelayanan youth ya. Iya. Gitu. Dulu pelayanan itu tahun berapa PPW, sekarang masih PPW itu masih ini ya, masih tetap ngikat. Benar. Walaupun dunia mulai berubah, kondisi mulai berubah ya. Bapak mikir di mana, Pak? Sini, Pak. Gak apa-apa. Lu beriman aja. Oke. Letan. Oke. Kita move on nih. Gue yakin yang percaya ini semua teman-teman itu jadi ketua-ketua youth, jadi leader youth, pasti nggak pernah juga nemuin yang nggak enak, ya kan? Walaupun Iya, yang banyak benar. juga nggak enak gitu. Karena pelayanan youth hampir nggak ada duitnya. Nah, gitu. Kecuali jadi pembicara. Oh gitu. Kecuali jadi pembicara gitu. Pembicara, DWN. DWN. Oke, kita langsung ke Ino kali ya. Iya, boleh. Oke, kita mau tahu nih apa sih yang susah atau kendala yang dihadapi sama-sama ketua youth ini masing-masing. Dari pertama deh, dari ketua youth cabang Cianjur.
Cianjur. Oh, nggak ada. Nggak ada cabang Cianjur. Pak. Yang dekat Cianjur aja deh, siapa ya? Tahu gitu deh ya. Gitu. Kendala yang dihadapi itu apa aja sih gitu? Entah pengerjaannya kah, entah jemaatnya. Kendala ya, kendala ini akan bagi-bagi sih masih kocok karena beda-beda dan kayaknya jadi gini sih, kalau di ini soal pengerja juga ya mungkin ya dari pengerjanya gitu ya. Mungkin kalau dari jemaat kendala nggak begitu kelihatan gitu ya karena kan ya mereka interaksinya ya mereka datang ibadah gitu ya. Nah kalau sama pengerja ini karena kita juga temanya home kayak gitu kan ya. Terus benar-benar ya sering ngobrol, sering apa sih namanya interaksi gitu ya, udah deep banget gitu ya. Dan ya kalau mungkin kalau gue ya sering yang nemuin tuh kayak kalau misalnya nih dia sebelum ibadah gitu atau setelah ibadah yang dia buat ya mungkin buat kesalahan, buat dosa misalnya kayak gitu ya. Itu dia bisa aja tuh misalnya ceritanya kayak gimana ya? Iya bikin kita tuh malah kayak, loh kok gini gitu. Cuman kan, iya alasannya cuman pas di situ jadinya belajar sih. Jadi belajar kayak, oh ya ternyata nggak bisa nih. Apalagi anak muda ya, nggak bisa langsung kayak, oh kamu begini. Oh tidak bisa. Tidak bisa, nggak bisa nuduh-nuduh. Nah, itu cara lu tuh gimana untuk ngadepin anak yang kayak gitu? Kan labil banget sih. Coret. Dari buku kehidupan. Diparkirin. Aduh. Caranya gimana ya? Ya caranya ya kayak di rumah sih sebenarnya. Iya beneran. Waktu itu juga kita sempat ada case juga ya sama kaosnya gitu kan. Case. Kayak bukan. Apaan? Kasus. Case itu yang buat case kan Buat komputer masukin data. dayung. Jauh itu, Pak. Jauh. Cash disk. Enggak, jauh banget. Agak kemana gitu ya. Kurang fleksibel ya. Bercandaan bapak-bapak. Iya. Dead joke sebentar. Lanjut. Lanjut. Ya pokoknya ada case gitu, ada kasus yang ya lumayan mencengangkan gitu ya. Oh. Dan maksudnya kita juga bingung nih mau kayak gimana gitu. Tapi gue sama kaosnya dia sempat mikir gimana nih ya mau ngomongnya gitu kan. Ya udah deh kita akhirnya ngomong empat mata lah, maksudnya kita aja kita ngomong gini. Pada akhirnya jujur ya kalau gue mungkin mau agak keras gitu ya. Kadang kita mau gini tapi pada endingnya kita juga kayak gue inget banget waktu itu kita sampai nanya ya udah kakak kenapa, kakak ada apa gitu. Maksudnya kayak kita sampai kayak ya udah ini care gitu, kita yang ngebuka ada apa gitu. Kalau misalnya ada bisa yang kita bantu, kita bakal tetap bantu, kita bakal tetap nerima gitu. Bahkan ya kita terima dulu, kita dengerin dia, kita tahu dia kenapa. Dan itu maksud gue jadi yang cara yang agak gue nggak tahu itu efektif apa enggak sih sebenarnya, tapi yang menurut gue sampai sekarang masih relevan buat anak muda kayak gitu sih. Jadi nggak langsung dihakimi ya? Iya, emang kuncinya yang ngedengerin dulu sih. Jadi ini kendalanya tuh kayak di salah satu pengerjaan misalnya kayak gitu. Tapi ketika bikin masalah nggak langsung dihakimi, tapi langsung kayak ditanyain dulu, caring dan sebagainya. Benar. Jadi kayak di rumah beneran ya. Benar, gitu ya. Kan kalau di rumah kan lu salah nggak mungkin langsung diusir. Iya kan Nggak tahu deh cowok deket. Kalau dari OC gimana nih? Ada kendala gak misalkan dalam pelayanan HOG nih? Jadi seorang leader di HOG? Kendala sih pasti ada ya. Pasti Ada, apalagi kita orang yang berbeda-beda dikumpulkan dalam satu komunitas. Oh, gitu. betul, setuju. Itu pasti bentrok tuh ada aja. Beda pola pikir, beda cara pandang segala macam itu pasti ada. Dan sebenarnya itu yang lebih ngeganjel gue kadang. Gue ngerasa kayak kok ini gini-gini ya, padahal bisa gini-gini. Dan faktor pengalaman juga mungkin gak bisa dibohongin ya. Iya. Kayak ada yang baru masuk ke dunia pelayanan, ada yang baru berapa lama di pelayanan. Kadang kan orang-orang ekspektasinya di dalam dunia pelayanan tuh selalu baik-baik aja. Ya. Sedangkan pas ketika mereka ketemu, jebret, kok dunia pelayanan kayak gini? Nah itu kadang kita nge-recovernya tuh juga rada susah kalau yang udah punya ekspektasi kayak gitu. Kalau gue secara pribadi, emang kalau ketemu orang-orang kayak gitu ya gue lebih suka ajak ngobrol gitu. Jadi gue pengen tahu nih
cara pandangnya dia tuh kayak gimana sih. Nah dari situ mulai kita satuin pola pandangnya, cara pandangnya supaya lebih enak ke depannya. Karena kalau selalu beda cara pandangnya, lama-lama pasti pecah, lama-lama pasti hancur sih. Kalau apalagi ya sorry maksudnya bukannya ini otoriter atau gimana, cuma kalau pengerja nggak bisa satu visi sama pemimpinnya, itu bakal chaos banget. Itu pasti bakal chaos banget. Makanya dari situ gimana caranya biar kita satu visi, ya kita ngobrol bareng gitu. Jadi persuasif dulu. Persuasif. Kalau emang udah nggak bisa, baru mungkin rada keras, sedikit keras. Apalagi gue dijulukinnya juga kan yang paling sering bikin sakit hati kalau ngomong. Heartbreaker. Nah nanti buat yang ngebalut itu tugas yang lain. Gitu sih, lebih ke persuasif. Sama bener kata Jeremy kayak di rumah. Orang tua pasti nggak mungkin langsung kayak wah pukul, nggak mungkin gitu kan. Pasti mereka bilangin dulu. Jadi jangan sampai jangan. Nah gitu. Baru pukul. Enggak. Coret. Ya ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Tuh. Mungkin dari Anthony kendalanya juga sama kah dari pengerja kah atau ada kendala yang lain? Lebih kompleks lagi. Atau pernah di demo sama ormas? Udah Pancasila. Kalau kendala nggak beda jauh pasti sama. Maksudnya kan kita kan melayani sama orang lah ya. Pasti kan ini juga berarti kita manajemen kemanusiaannya juga kan perlu banget gitu. Kalau aku sih selama pelayanan di youth ini ya, misalnya jadi wakil terus jadi ketua gitu kan. Cuman satu sih disiplin. Anak-anak muda lemahnya di disiplin memang. Satu waktu misalkan, terus tanggung jawab. Itu lemah banget. Disiplin, tanggung jawab, lalu terus apalagi ya. Pokoknya 2 hal itu deh. Ya pasti kan enggak telat pelayanan, terus pelayanan ditinggalin, gak tanggung jawab, pasti itulah. Cuman yang aku belajar itu semua hal pasti terjadi gitu kan. Cuman kita gimana sebagai leader untuk backup itu gitu, karena pelayanan tetap jalan. Terus mereka juga perlu ditanganin gitu kan, sama kayak tadi Jose sama Jimmy bilang gitu kan. Kita beda-beda latar. Ada yang di rumah dididiknya keras, ada yang memang bicaranya lembut-lembut. Kalau dia di rumah dididiknya maksudnya ditegurnya begini, tapi tiba-tiba dia ke gereja dapetinnya berbeda kan, ya dia bisa salah persepsi juga gitu. Kalau gue juga dulu, maksudnya gue orangnya juga dulu gitu kok, di gereja gini amat gitu kan, maksudnya masih sebelum jadi pengerja. Tapi ternyata didikan itulah yang baik, yang buat kita nggak jadi kemana-mana gitu kan, melenceng. Kalau kendalanya sih paling itu aja sih, disiplin, terus tanggung jawab. Terus mungkin mereka kadang ya nggak respect juga sama kita leader gitu kan, mungkin karena bentrokan atau gimana. Terus kadang pelayanan juga suka seenaknya, maka kadang perlu ditegur kalau memang sudah melewati ya. Berarti SOP-nya lah, kita melayani harusnya ada peribadah jam segini, terus lu harusnya ikut doa lah, lu sebagai pengerja harusnya inilah itulah kayak gitu. Bukan kita nuntut, tapi kan kita belajar tanggung jawab di pelayanan ini gitu. Tapi maksudnya sebagai leader kita juga harus bisa punya antisipasinya lah gitu, mikir jangan sampai kan pelayanan jalan terus. Kalau misalkan contohnya kayak tadi terus tiba-tiba dia keluar pelayanan kan susah juga gitu kan. Kita bukannya misalkan rumah gitu ya menerima mereka, tapi malah mereka akhirnya mental gitu di sini. Justru kita di sini yang terima mereka, karena akhir-akhir ini memang di DTC gue cerita ada beberapa maksudnya mereka yang ya tadinya memang pengerja gue, terus mereka udah nggak pelayanan, terus balik jadi jemaat, ya mereka balik dengan segudang cerita gitu kan. Ya terus mau nggak mau ya gue udah bilang ya kita mau nggak mau terima gitu. Mereka tetap bagian dari seberapapun dosa lu, ya masa Tuhan aja ampuni gitu. Cuman ya kalau kita manusia ya kita mau lihat perubahan dari lu di sini gitu. Kalau mau melayani lagi ya no problem gitu. Yang penting koordinasi, yang penting disiplin, tanggung jawab sama komitmen gitu. Pasti nanti maksudnya kita alamilah kayak gitu, beda-beda. Nah, ini menarik nih. Jadi dia ada yang namanya pengerja keluar masuk dengan segudang cerita. Karena kita merasa punya tanggung jawab, bener ya? Tidak menutup kemungkinan ya kan? Kita melayani, kita tidak berbuat dosa, kita tidak melakukan hal-hal seperti orang di luar sana. Maksudnya ya, gue udah sering lihat lah kayak gitu, udah biasa gitu. Justru malah kita yang harusnya terima mereka ketika mereka mengalami itu semua gitu lah. Maksudnya bukan terima sih, maksudnya seenggaknya denger, tadi kan bilang dengar, kita jadi dengerin mereka gitu.
Jadi bagi para pengerja yang udah keluar mau pulang, kita masih terima. Iya. Tapi tangannya begini. Kayak gini dong. Nih dari Sawangan. Gimana nih? Kendalanya apa? Secara overall aja ya kali kayak. Anak muda itu paling susah untuk jadi teladan. Ya, betul. Jadi saat seseorang naik dari jemaat mau pengerja gitu ya, itu tingkat keteladanannya itu kan harus dinaikin ya. Iya. Harus ada beda antara level pengerja dan jemaat ya. Nah di saat itulah mungkin mereka dibentuk ya, dibentuk. Nah dibentuk itu susahnya adalah nanti saat pengerja itu nggak punya keteladanan untuk jemaat. Ya, ya kan. Nah di situ si jemaat akan mulai berpikir dan akan menilai kok pengerja begitu ya, gitu ya sering ya. Nah susahnya di situ sebagai pemimpin, sebagai leader kita yang harus genjot terus teladan mereka. Lu harus jadi teladan, lu harus punya hubungan pribadi sama Tuhan yang baik. Lu harus kapasitas lu udah bukan lagi seorang jemaat gitu. Lu harus udah jadi sebagai seorang pengerja gitu yang minimal nanti ke depannya mungkin dia bisa mimpin kul atau bisa hal-hal yang lain gitu dibanding jemaat kan. Yang kedua itu pelayanan generasi adalah susahnya gini. Pelayanan generasi ini bukan pelayanan hobi. Bukan pelayanan hobi. Iya. Lu nggak bisa maksain lu main bass hobi lu untuk lu main di youth. Paham ya? Lu nggak bisa maksa lu hobi berkhotbah dan lu selalu berkhotbah di youth lu gitu. Oh iya. Satu saat pemimpin lu nyuruh lu untuk asyir. Or doa syafaat. Sering banget doa syafaat kan. Lu aja bro gitu. Iya kan? Wah itu hal kecil tapi cukup bikin sesuatu ya. Jadi untuk pelayanan generasi menurut gua sulitnya adalah pelayanan generasi itu bukan hobi. Jadi saat lu ditempatkan di divisi apa atau gimana, lu harus siap. Gitu. Lu harus siap. Artinya kalau menurut gua ya hobi sendiri adalah zona nyaman sih. Saat lu hobi main game, main musik, lu yang punya suara bagus, lu demen banget nyanyi gitu kan. Lu pengen banget pelayanan supaya lu bisa singer, bisa WL. Tapi pas ditempatkan di tempat lain, gimana sikap hati lu? Sebagai Passionnya udah turun pasti. Ya. Gimana sikap hati lu gitu? Apakah lu ngambek dengan pemimpin lu atau lu siap? Oh, Tuhan aja siap lah pelayanan apa aja gitu. Itu sih dua hal nambahin teman-teman yang tadi udah bagus banget jawabannya, tapi gue nambahin sedikit. Cakep. Jadi pelayanan bukan Hobi. pelayanan generasi bukan hobi ya? Bukan. Ya. Hobi bukan pelayanan generasi. Itulah Kalau jadi pelayanan itu beda konteks gitu. Hobi apa bro? Pelayanan. Siapa? Mana hari Minggu hari Jumat datang gereja ya. Wow, nginep. Siapa? Enggak. Nah, nih untuk ketua-ketua youth kita mau tahu nih, kan tadi udah ngebahas tentang Kedalagar. Sebenarnya visi misi daripada youth lokalnya itu apa sih? Iya. Dari teman-teman, tolong di-share dong ke kita. Kenapa ada visi kayak gitu? Tolong diceritain secara singkat aja. Gitu. Mungkin dari Sawangan dulu lagi ya. Ya makasih. Iya. Gue baru bernafas tadi kan. MC ya. Dan Kieu. Jadi kalau waktu gua megang di RP awal-awal itu gua dapet tentang full heart Kak. Jadi iya, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Jadi itu mulai gue terapkan dari hal-hal kecil, semua pelayanan yang kita bikin PPW itu tanpa PK. Terus kita benar-benar melayani gitu. Pertanyaannya, lu melayani sebagai hamba itu atau lu sebagai seorang yang pengen dilayani sih? Kadang menurut gua pelayan Tuhan, pengerja masih kurang dapet saat mereka datang ke satu pelayanan, sikap hati mereka sebagai seseorang yang mau melayani atau seorang yang mau dilayani. Kayak lu datang ke sebuah restoran, lu datang ke restoran itu lu sebagai seorang yang
apa sih bahasa waiters ya apa ya? Iya. Waiters atau lu seorang tamu gitu. Kalau lu memiliki restoran itu, istilahnya lu emang lu bekerja di situ, lu memiliki, lu melayani gitu. Iya. Tapi kalau lu atau kalau lu cuma pengen mengunjungi doang youth tersebut, gereja tersebut, lu tamu, Bro. Lu tamu. Iya kan? Jadi sikap hati itu yang paling benar. Nah, lakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan, itu yang gue dapat. Itu sampai hari ini gue masih memegang itu, lakukan semuanya untuk Tuhan, full heart. Wah, Thank you. Dari Hauge. oke langsung. Gimana? Kelewatan. Dari Hauge itu ada 2 kalimat. Aisyah. Gua akan jelasin yang pertama dulu. Oh, itu kan bukan kalimat yang itu. Bukan kalimat yang itu. Yang lain. Yang pertama itu become home for everyone. Nih, gue lagi pakai kok bajunya. Terus sekarang, Bisa, ini dijual kan? Ini dijual. Oh, dijual. Iya, mungkin ada. Bisa DM langsung IG-nya? Iya, di home. Jadi boleh DM di situ. Mungkin ada tahu. Ditutup lagi ya? Tutup lagi. Iya, tutup lagi. Jadi yang pertama itu become home for everyone. Nah, yang pertama-tama tuh ya tentang rumah gitu kan. Jadi rumah buat generasi, ya kan. Jadi rumah buat generasi buat. Jadi yang become home for everyone ini sebenarnya tuh kalau nggak salah pertama tuh jadi rumah generasi. Cuman gue ngerasa Hauge itu jauh lebih dalam tentang home-nya tuh pas kita tahun kedua itu become home for everyone ya. Maksudnya bener-bener semua ya. Iya. Dan become home for everyone ini sebenarnya simple sih, ya jadi rumah buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah, mungkin sederhananya gini ya, jadi rumah buat anak-anak muda tuh visi kita. Ini gue mungkin kalau misalnya kita pelayanan ibadah, jalanin temanya home, kita selalu bawa tentang home. Kita ada juga di Hauge itu ada sharing group, kita masih ngumpul ngobrol. Dan lain sebagainya lah. Cuman ada DNA yang bener-bener kita jalanin banget ya. Itu tuh kayak bener-bener nongkrong bareng. Nongkrong bareng tuh bener-bener jadi apa ya? Jadi kayak identitas lah buat anak-anak Hauge gitu. DNA-nya Hauge gitu. Jadi bener-bener kita tahu nih pengerja kita dari ini mungkin lingkupnya pengerja dari misalnya si A dia kenapa, si B dia kenapa, kita tahu dan kita benar-benar terima dia. Kita tahu nih dia bisa bagus, oh dia orang bagus begini, dia jago begini, tapi kita tahu juga kekurangannya dia gitu. Dan benar-benar udah kita terima, kita bimbing bareng-bareng, dan kalimat yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Siap. Enggak, lu aja. Gua mau nambahin. Iya, kalimat kedua itu adalah Tag team. become home for everyone dan menjadi rumah yang memiliki karakter Kristus, teman-teman. Nah, di situ mungkin ya. Cek boleh nambah. Saya mau nambahin, jadi kita emang nerima siapapun, kita nerima orang dalam keadaan apapun. Jadi mau mereka pemabuk, mau mereka nge-vape gitu, penyamun enggak. Sorry. Pemungut cukai ya? Pemungut cukai. Jadi semua orang benar-benar kita terima. Jadi gini, anak-anak muda jangan takut datang ke gereja. Jangan takut datang ke gereja. Karena lo diterima di sini. Tuh. Dan itu dilanjutkan ya di rumah itu lo akan dibina. Betul. Jadi Kabil, Kaino, Kanando dari dulu selalu bilang gini, lu boleh datang apa adanya, tapi di rumah lu nggak akan dibiarin apa adanya, lu akan dijadiin orang yang ada apanya. Intinya lu datang dalam keadaan apapun kita terima, karena Tuhan Yesus saja datang buat semua orang. Yes. Yang mereka layanin itu para pendosa. Oke. Bukannya para imam-imam, para pendoa, enggak gitu konsepnya kan. Tuhan Yesus datang buat para pendosa, orang sakit ya? orang sakit. Nah itu dia yang kita jalanin juga, kita ikutin teladannya Kristus. Iya.
kita ikutin dan kita bina mereka supaya lo datang boleh pemabuk, tapi lama-lama di sini lo nggak akan jadi pemabuk lagi. Orang lu jadi gembel kalau pakaiannya kotor, mabuk, tapi lu bisa mandiin dia gitu. Nah itu. Harafiah jangan harafiah tapi mandiin dia. Ini bersih lah, wangi lah. Mandiin dalam hadirat Tuhan. Nah itu dia. Dibandingkan dalam Dibaptis. Jangan datang-datang pemabuk, ikut mabuk juga. Nah itu dia. mabuk. Minuman. Jadi penjual minuman. Lo boleh datang ke sini minum Amer, tapi keluar dari sini lo minumnya Jojo. Bisa di Tokopedia. Enak banget tuh, enak banget. Lalu bisa langsung DM ininya. Dan mungkin teman-teman yang datang ke AOG nggak punya baju dan boleh pre-order. Terus ini maskernya juga bagus. Oh iya, Maskernya boleh. Ayo, Boleh. Iya. Masker bisa masuk. Iya. Juga perhatiin. DM aja ya, DM ke Instagram di RP232. Iya. Oke, dari Tio nih, visi misi dari Youth GBI DTC ya. Visi ya. Maksudnya jujur aja, maksudnya dari awal melayani pun kan maksudnya karena dipilih juga gitu kan, nggak ada kepikiran untuk jadi ketua youth. Aduh apa sih, maksudnya dulu kan masih sering main warnet lah segala macem, main bola lah nggak Main jelas. layangan. Iya main layangan lah. Tiba-tiba ditunjuk, naik gunung, tunjuk ke jadi ketua youth. Aduh hidup juga masih beginilah gitu kan, kita belum cinta banget Tuhan, saat ada juga masih bolong-bolong. Tapi seiring jalan waktu jadi ketua youth, maksudnya visi. Memang kita waktu itu dulu melayani itu ya pengennya maunya kita gitu sebagai ketua youth, bukan maunya Tuhan, pengennya ini begitu perfect lah apa segala macam, tapi Tuhan buat itu kebalik semua gitu. Jadi berjalannya waktu ya ikutin apa maunya Tuhan, isi hatinya Tuhan gitu. Cuman kalau visinya dari kita, aku sering ingetin kita tuh harus punya kayak tadi full heart mungkin, tapi servant heart, hati pelayan iya. Tapi attitude-nya juga harus ada, soldier attitude gitu ya. Maksudnya tadi Yos bilang kan CSan. ya. Yos bilang kan teladan, attitude itu juga penting gitu. Kita sebagai pelayan ya, kalau kita dilihatnya nggak ada attitude-nya, mulutnya misalkan sembarangan, sumpah serapah segala macam, ya orang bilang ya apaan sih lu pelayanan tapi mulut lu masih suka ngata-ngatain orang. Di luar lu di gereja oke lah mulut lu kudus gitu lah misalkan di luar, tapi ya nggak ada etikanya gitu. sorry ketemu yang lebih tua nggak salam, nggak sapa, itu hal kecil maksudnya itu action yang kecil tapi dampaknya besar gitu. Aku sering ingetin sama mereka, kita pelayanan di gereja tapi sesungguhnya di luar gitu, maksudnya bukan di sini cuma diajarin, cuma dikasih tahu, cuma ditempa gitu. Di luar tuh lu digunainnya di luar, pedangnya digunainnya di luar gitu, maksudnya lu untuk actionnya tuh di luar. Jadi misalkan ya lu ketemu orang tua ya lu salim, terus misalkan masuk ke rumah orang ngucapin shalom apa segala macam, itu hal kecil. Maksudnya dari rumah pun, di rumah aku juga diajarin sama orang tua untuk seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu ya aku terapin ke mereka. Hati sebagai pelayan tuh gimana sih ya, kita melayani tanpa mengharapkan apapun dari gereja, apapun itu. Kita justru, aku udah bilang sama mereka yang melayani, lu pelayanan di sini mau cari untung, mending lu keluar kerja bisnis. Di sini lu pasti akan rugi. Pertama rugi waktu, tenaga, dan bisa jadi uang pun lu akan rugi gitu. Ya gue sekarang tanya deh sama ketua youth ini, udah rugi, maksudnya udah keluarin berapa uang untuk youth-nya gitu kan. Pasti ada lah. Beli handphone. Ya bisa kayak gitu. Kita hatinya memang harus untuk melayani gitu. Oh aku mau lihat orang lain berubah, kayak tadi kan orang lain dipulihkan. Itu kan kebahagiaan, sukacita untuk kita gitu. Jadi aku ajarin mereka, maksudnya hati kita tuh kesana gitu, untuk generasi ini di luar gitu. Kita tangkap mereka di luar, bawa mereka ke rumah Tuhan. Itu aja sih. Oke. Seru banget ya. Tanya tanggapan Bill dulu kali ya. Iya benar. Tentang misi-misi yang udah disebutin ini. Menurut Bill gimana nih? Kan udah denger nih dari beberapa ketua youth nih tentang visi-misi yang sedang mereka lakukan. Iya. Gitu. Iya. Enggak lah, jangan. Kan nggak boleh. Tadi katanya gitu. Katanya. Kan nggak boleh ngomong iya, tidak boleh. Tadi kata. Menurut gua nggak nyangka aja sih sebenarnya. Maksudnya
maksudnya nggak nyangka kalau bakal sekeren itu. Oke. Gitu ya, maksudnya kadang mungkin kalau ketemu, mungkin karena terlebih lagi kalau yang kayak Karoli sama Iyo mungkin jarang ketemu. Iya. Jadi jarang deep talk gitu loh. Deep talk. Nah ini kan ada kesempatan untuk deep talk ya, dan gua jujur diberkati banget sama pernyataan-pernyataan mereka gitu ya. Dan apa ya, maksud gua ya satu frekuensi gitu sih. Jadi kita akan jalan lebih enak aja ke depan gitu aja sih. Tinggal sering ketemu aja kali ya. Nah, itu Sering dia. ketemu, chemistry makin terbangun. Ketemunya di mana nih? DWN. Main PS. DWN enggak? Hah, Dewen nanti. PS enggak. Wow. Iya. Tapi itu misi utama. Itu misi utama. DWN tuh misi utama. Benar. Nah, Dewen itu ini rayon. Rayon. Nah, benar. Keren. Kapan jadi? Nanti itu tunggu Pak Yongki. Oke nih, aduh seru banget ini waktu tetap berjalan Kak Ino ya. Jadi kita udah dengar beberapa masalah. Ngomongnya ditiak aja. Di sini tadi dia. Di sininya maksudnya. Ada nggak sih kameramen? Ada. Gue pikir ada. Liatin aja, tontonin aja. Jadi kita sudah lihat beberapa pernyataan, kesaksian apa yang dialami di tim masing-masing. Yang gue note sih ada pernyataan tentang pengerjanya, tentang ada pengerjanya tapi levelnya masih seperti jemaat begitu kan gitu. Jadi memang itu gue rasa sih kalau sebagai ketua itu agak pusing juga ya. Nah kalau gitu keadaannya, sementara satu sisi itu anak muda tuh labil, apalagi udah SMP, SMA kan gitu. Iya. Nah kalau gitu kenyataannya seperti itu. Nah buat tuh ketua youth bagaimana lo bisa menjadi bisa menjadi atau syarat menjadi pengerja dengan keadaan realita yang Anak muda seperti itu. Rebel ya. Iya, gitu. Standarnya. Apa harus seperti mentalnya Paulus gitu, rela. Iya. Masa, bukan Paulus. Apa gimana gitu? Syarat-syaratnya. Syaratnya jadi pengerja bagaimana? Standarnya. Iya. Dari mana? Cianjur lagi, Bang. Dari Ciawi nih. dari siapa ya? Dari siapa yang mau aja? Dari siapa? Arya boleh? Enggak bercanda. Kameramen dulu deh. Dari Hauge dulu deh, Hauge dulu. Oke. Siap. Aduh, terima kasih. Apa tadi syarat-syarat buat jadi pengerja? Iya, standarnya. Ini yang secara teknis juga atau Bebas. Bebas. Nah kalau secara teknis sih dari HOG sendiri tuh ada beberapa ya. Mungkin kayak kita ada juga HOG Camp. Ada Itu HOG Camp dimana mereka yang komitmen mau pelayanan, aktivis terlebih dahulu. Habis itu mereka ikut camp. Nah di camp itu ada penanaman nilai. Mereka dibentuk, mereka ditempa. Bukan juga tentang senioritas, jadi ini ditekankan sekali teman-teman, bukan tentang dibully atau ditekan senioritas, tapi itu ditanamkan nilai teman-teman. Karena gue sendiri juga udah ikut terlibat di dalam HOG Camp, bahkan beberapa camp sebelumnya 200.000 camp udah gue. Wow, puji Tuhan. Kali Anda. Camp itu. Hidup Yang- mati di camp ya. ada yang dari playgroup TK semua kayak gitu. Gak gitu. TK di camp itu. TK di camp. Nah jadi emang di HOG Camp itu benar-benar penanaman nilai yang kayak gimana, penanaman nilai yang firman Tuhan yang benar-benar terutama sih tentang budayanya di Home for Generation juga gitu ya. Kita juga pokoknya tentang home juga ada di sana, tentang keteladanan segala macam, hati hamba banyak ya, ada banyak kan di situ. Ya kalau secara teknis sih kayak gitu. Mungkin kalau secara tentang pengalamannya atau spesifiknya dari Kak Ocep Oke, boleh Ocep. membagikannya. Terima kasih. Iya, jadi atas perintahnya Pak Jeremy saya tambahkan. Ya kalau untuk standar ya, Standar. mungkin dulu kan kita buka aktivis. Kita kalau butuh pengerja kita buka aktivis, mereka ikut selama berapa bulan, camp gitu kan. Sekarang HOG ini lagi ngerapihin, kita punya sistem baru. Jadi
ketika kita buka aktivis, mereka ikut aktivis selama beberapa bulan, itu dinilai dari keaktifannya mereka, dari absensinya mungkin kayak menara doa, praibadah, pelayanannya, itu kita lihat. Kemudian kita masuk ke tahap wawancara. Jadi kita buka wawancara, di wawancara itu kita nilai gimana sih kualitasnya mereka. Itu ada kualitas diri, ada kualitas rohani. Terus kita juga bisa tahu talentanya mereka. Harusnya setelah wawancara, mereka akan ikut yang namanya Wawasan kebangsaan. ya. Gak gitu, gua kaget. Penting juga ya. Iya sih. Tapi penting juga tuh tes kebangsaan tuh. TWK ya. Wawasan kebangsaan. TWK itu. Oh iya. Beda. Ini bukan KPK sebenarnya. Bukan KPK. Loh. Kemudian ada namanya HOG Camp. Ya kita jadi kayak yang udah dijelasin Jeremy, intinya adalah di situ kita ditanamkan nilai-nilai. Gimana biar mereka juga bisa solid satu sama lain. Biar mereka tahu gimana sih rasanya sebagai pelayan gitu. Kemudian kita ada lagi sistem selanjutnya yaitu MBTI. Kita adain MBTI. Gunanya buat apa? Kita mau tahu personalnya mereka tuh sebenarnya kayak apa sih, dan mereka cocoknya di divisi apa. Oke. Masak kayak gitu gimana gitu? Ya mungkin mereka ada di divisi benahin drum, e-sport gitu. Pelayanan apa ini? Joki kan bisa joki. Oh iya benar. Bisnis jadinya. Hasilnya bisa masuk uang kas. Nah itu dia betul, uang kas. Teman-teman enggak lah. Ya jadi itu sih sistem dari kita. Jadi kita buka aktivis, sebelum jadi pengerja ya mereka harus ikutin tahapan-tahapannya. Dan mungkin kayak ribet banget gitu ya. Tapi sebenarnya ya ini prosesnya. Jangan sampai ketika mereka jadi pengerja kualitasnya tuh ternyata nggak sesuai harapan kita dan justru jadi merepotkan organisasi gitu. Karena Kabil juga pernah bilang lebih susah buat ngeluarin orang. Iya. Lebih gampang masukin Lagi orang. dalam home lagi itu kan, Iya. kayak gimana gitu ya, sedih gitu. Iya. Kalau misalnya mereka dibuang gitu kan pasti nanti jadinya kepahitan, sakit hati gitu kan. Nah, bikin gereja baru kan, Rayon 9C, enggak lah. Enggak anjir. Belum ada tuh. Katanya home. Nah, itu jangan sampai katanya home jadi bumerang buat kita. Iya. Home tanda tanya gitu. Home. Wah, apa tuh? Cuaks. Iya, gitu. Pokoknya intinya kita bikin sistem di mana emang benar-benar ini diseleksi gitu. Jangan sampai nggak mencapai standar yang kita mau gitu. Itu sih. Jadi pengerja nggak murah lah ibaratnya gitu. Iya. Jadi nggak ngegampangin juga. Betul. Ngedidik juga sih itu keren. Betul. Oke, kalau dari Cianjur lagi. Cianjur. DTC. Gandul. Citayam. Oke, kalau dari DTC ya standar ya. Kurang lebih hampir sama sih, tapi itu mungkin agak dulu ya waktu aku masuk menjadi pengerja gitu. Pernah juga diikutin camp, tapi memang menurutku ini ada dari HOG ini sistemnya bagus gitu karena memang harusnya seperti itu. Nggak kita nggak asal lu pelayan ya besok ya kita lihat dia bagus kan di depan bagus gitu kan. Ya minimal ya kalau di kita ya di DTC ya pasti lahir baru lah, mereka kita pertama memang aktivis dulu, nanti setelah itu kita arahin untuk ikut HMC atau nanti abis setelah itu Kom 100 sih yang paling penting, maksudnya seenggaknya mereka memang punya basic ya, bukan ilmu sih, maksudnya pengetahuan lah tentang melayani itu harusnya seperti apa gitu ya. Iya, disiplin Yesus Tuhan, betul lah ya kayak gitu. Pelajaran sesat banyak sekarang kan. Banget, apalagi di YouTube. Ya kayak gitu sih, maksudnya lahir baru, terus mereka juga dibekali dengan pengetahuan tentang Alkitab kayak seperti Kom 100 itu, baru nanti setelah itu ya udah oke pelayanan. Tapi kalau misalkan mereka kayak musik terus atau apa pasti di training dulu, nggak asal naik gitu aja. Maksudnya kalau kan pasti kan hampir 40% kan di musik gitu kan. Maksudnya kalau ibadah ini kan imam musik kan ada gitu. Kalau untuk yang lain kayak asyar terus doa gitu ya mereka kita kumpulin lagi sih, kita kasih tahu rules-rulesnya melayani itu kayak gimana, kalian harus kayak gimana sebagai pelayan Tuhan gitu, harus komitmen, intinya kadang kita kasih. Nah itulah maksudnya
kontrak bukan kontrak sih maksudnya. Komitmen. Bukan kontrak sih ya. Apa sih Mas? Ya iya. Komitmen. Mereka baca terus kita tanyain kayak tadi apa interview ya? Iya, interview. Tapi bukan fake agent ya. Interview biasa. Interview biasa. Ya. Bisa dikat ya. Ditanyain maksudnya. Ya, maksudnya bukan berarti dikat aja. Ya, kayak gitu. Motivasinya apa ya kan? Terus Gue tadi udah parah holy kan. terus kata Ini patah banget gitu. kepancing ya? Ya. Kayak gitu. Di interview dulu lah dikasih tanyain motivasinya apa gitu kan. Kamu pelayanan untuk apa? Terus bisanya kemampuannya apa, bakatnya. Kayak misalkan dia suka media atau dia suka fotografi atau dia memang singer gitu kan, kita arahin nanti ke multimedia, nanti kita lebih pecah lagi. Itu aja sih kalau untuk standarnya nggak, ya bukan yang nggak ribet, tapi seenggaknya mereka harus lalui beberapa step juga, kayak tadi nggak asal naik jadi lu pelayanan aja gitu. Mesti kita nggak biasa-biasa lah gitu. Oh, saat teduh juga pasti itu harus dipantau. Nah, kalau dari DRB nih, 32. Apa ada wawasan kebangsaan juga? Gak lu patah banget parah. Nanti bakal dimasukin. Iya. Tapi itu bagus tuh, penting. Cimundera. Dari DRP 232 sendiri dari sekian banyak syarat ya, kalau Fernando kan pernah nikah nih, iya kan? Kalau mau nikah kan syaratnya banyak ya. Minimal kom 100, terus aktif, lengkap tuh. cool ya, cool juga dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dari gue sendiri dari Sawangan itu pertama mungkin dia terhisap di cool ya. Oh, itu harus awalnya itu. Dia harus terhisap di cool dulu. Lalu yang kedua, walaupun dia belum jadi pengerja, tapi dia udah mulai ikut pre-service-nya. Jadi kita mulai itu kan setengah tiga ya Kak. Iya. Nah kita 1 jam sebelumnya tuh pre-service. Nah walaupun dia belum sebagai pekerja, masih sebagai jemaat dan anggota pool, tapi dia udah mulai ikut pre-service-nya. Artinya membiasakan dirinya dia untuk mulai disiplin. Tadi ngomongin disiplin, terus ngomongin tentang dibentuk ya kan. Iya. Jam-jam segitu jam-jam ngantuk kan. Iya. Tapi dia mau datang, dia mau untuk ketemu Tuhan, terus Iya, mau itu pelayanan, appreciate sikap banget ya. hatinya. Iya, kita bisa lihat dari situ sih. Iya. Dari situ sih. Dari 2 hal itu yang mungkin yang paling penting di menjadi pengerja tadi di Sawangan ya. Iya. Oke. Keren nih jawabannya. Jadi nggak asal ya. Gitu. Dia semua punya rule-nya supaya melayani itu nggak cuma sekedar melayani, tapi juga benar-benar kita ngerti bahwa ternyata kita punya panggilan loh dengan hal demikian. Gitu. Nah, lalu nih ini udah mau selesai nih. Ini yang paling penting nih. Di Gatot Subroto kan, GB Gatot Subroto itu identik dengan cool ya, atau komsel kalau kita bahasa umumnya. Nah, gimana sih di setiap youth ini cara mengembangkan pelayanan cool itu bagaimana gitu? Oh ya. Boleh dari mana dulu nih bro? Dari yang terjauh. Yo mana? Jauh. Perspektif itu. Kita kan di Depok. Dari Yo dulu. Dari Yo dulu nih. Iya. Back to me again. Oh, cool ya? Enggak, siap. Ini Ya, kalau community of love ya. ya community of love. Kalau dari DTC ya, kalau cool ya, puji Tuhan sih sampai saat ini masih tetap berjalan walaupun ada yang masih online atau onsite. Kalau untuk maksudnya pengembangannya ya aku sering kumpulin ketua call-nya ini setiap mungkin ya kalau 2 minggu sekali kita kumpul gitu, misalnya setelah ibadah gitu kan. Aku muridin mereka, kan ada materi pemuritan gitu kan, ya aku sampein lagi ke mereka, terus ya kita memang laporan mereka dipantau gitu kan. Terus nanti setelah yang pengerja ini yang sudah jadi pengerja, memang mereka harus kita wajibkan untuk jadi gembala cool gitu, kamu harus buka cool gitu. Harus, tapi memang nggak langsung kita kasih gitu aja, tapi kita kasih misalkan ada jemaat baru, kita kumpulin datanya segala macem,
nanti tinggal dibagi kayak yang pegang maksudnya sekretariat gitu yang pegang datanya, nanti tinggal dilempar aja nih rumahnya di sini belum masuk cool nih, tolong siapa gembala coolnya atau memang mau bikin cool baru gitu kan. Ya puji Tuhan sih selama pandemi ini cool ada, terus malah kita juga udah bisa buka cool baru gitu kan setelah onsite gitu kan, banyak yang datang puji Tuhan, dan mereka memang belum punya cool gitu. Ya udah saat itu ya sekarang kita berlomba maksudnya dengan waktu gitu ya kan, nggak mungkin mereka datang kedua kalinya lagi atau ketiga kalinya kan, kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Intinya saat mereka datang ya kita tangkep gitu, kita lempar ke cool. Bola lah. Kita sekarang kayak gitu aja sih, biar maksudnya kan ini pengertiannya juga udah mulai ada yang baru, ada yang udah mulai muncul lagi gitu kan, mau jadi pengerja, terus mereka juga mau jadi gembala cool gitu kan, walaupun masih ada yang SMA, ada yang bahkan udah kerja terus masih pegang cool juga, udah nikah gitu kan. Itu sih. Jadi intinya aku udah bilang pelayanan nggak dibatasin umur gitu kan, ini kan komunitas gitu, kalian mau bikin apa, sama kayak gue juga bikin cool e-sport gitu kan. Tetap sebelum mabar kita naik satu pujian dulu gitu. Bara kebakar makan baru mabar gitu. Kan everything bebas lah, tapi seenggaknya kita awali lah. Soalnya anak muda gitu kan, biar nggak kaku banget, kita nggak kayak mindahin ibadah gereja ke rumah gitu kan, sering dibilang. Itu aja sih. Lanjutnya yang dari dekat McD nih. Oke. Oh iya, sama nih. Gua kayaknya nih. Dekat Durian. Sekarang Bojong Sari udah berkembang. Oh. Ada apartemen, Burger King, Hokben, Ada apa sawangan apa tuh? Depak. Depart. Iya. Padahal semua itu di Depok udah lama ya. Apa nih? Gimana cara yang mengembangkan cool? Iya, kalau dari DRP sendiri buat gua paling kurang suka sama zona nyaman. Jadi untuk setiap ketua cool yang gue minta, kalau di Sawangan itu coolnya per daerah. Misalnya Rivaria, terus Cinere, Parung Bingung, terus Bojong Sari, Pamulang gitu-gitu ya. Nah, dari setiap ketua cool ini gue mewajibkan seluruh pengerja itu wajib terhisap ke cool yang pertama. Yang kedua itu dalam cool ini itu nggak boleh pengerja lebih banyak daripada jemaat. Jadi wajib jemaat lebih banyak daripada pengerjanya. Kalau konsepnya nggak dibikin kayak gitu, nanti akan jadi asal-asalan gitu loh. Iya. Yang penting cool, mungkin sering terima laporan gitu kan. Yang penting udah cool kak gitu kan, mungkin kayak gitu sih Bil. Harus ada sesuatu yang bikin mereka mengerjakan keselamatan mereka gitu loh. Mereka ditetapkan untuk jadi ketua cool, mereka harus perhatiin loh domba-domba yang Tuhan percayakan ke mereka gitu loh. Nggak asal-asalan, kayak misalnya dalam satu cool 10 orang, pengerjanya 8, jemaatnya 2 gitu. Tuh buat gue pribadi ya, buat gue untuk apa dibikin cool gitu, mendingan dibikin di pas pas ibadah youth-nya aja gitu loh ya kan. Jadi harus persentase jemaatnya harus lebih banyak. Nah, dengan persentase jemaat lebih banyak ini, jemaatnya lebih kenal Tuhan gitu. Lebih kenal Tuhannya karena melihat mereka lebih excited gitu, karena mereka melihat bahwa teman-teman jemaatnya lebih banyak dibanding pengerjanya gitu. Saat pengerjanya lebih banyak, teman jemaatnya sedikit, mereka mungkin agak kikuk. Nah, jadi itu tanggung jawab seorang ketua cool buat di Sawangan gitu. Jadi gue selalu minta itu, coba perhatiin coolnya nih lebih banyak pengerja apa jemaatnya nih. Selalu gue bilang gitu. Nah, yang kedua, baru banget kemarin dari DM-nya Instagram DRP232 itu, ini gue nggak merencanakan ya, tiba-tiba banyak anak-anak muda yang mau join dari seluruh Indonesia gitu. Jadi call online gitu. Ini ya, terus adminnya IG232 kan ngasih tahu gue. Nah, terus sekarang ini nama coolnya New Vessel Cool. Nih gue bacain ya. Misalnya nih, kita sendiri yang nggak prepare, akhirnya keteteran kan. Akhirnya kita bikin wadahnya khusus untuk mereka gitu. Jadi udah pasti coolnya ini online kan, nggak kayak per daerah lagi. Nah, nih dia bilang, Salam Dodi Magdalena, ini ada dari, tunggu bentar, Pondok Aren Tangerang, dari Bekasi, terus ini dari Purwokerto. Ini beneran. Ada Gracia dari Sumatera Utara.
Itu dari Sumatera Utara. Gue sendiri ini dari halo semuanya, kenalin aku Cornelius dari Universitas Esa Unggul dari Pekanbaru Riau. Wow, gue pribadi kayak, wow Tuhan lu ngerjain apa ini, gue bilang gitu. Apa yang gue nggak pernah pikirin, gue nggak pernah lihat, nggak pernah dengar sebelumnya, ternyata Tuhan kasih, Tuhan sediain gitu. Nah, yang penting kita siapin wadahnya sih menurutku. Iya, betul. Kitanya, walaupun kitanya juga mungkin nggak planning ataupun kaget sendiri, ya udah kita siapin wadahnya. Tuhan nih wadahnya, lu mau ngerjain apa nih di wadah ini? Gue udah bikin, ya pakai gua pada yang biasa-biasa aja deh, gitu. Jadi ini suatu surprise juga buat gue pribadi dari cool daerah, terus tiba-tiba ada cool new vessel ini luar biasa sih buat 232. Wow, keren. Pas on the track di pandemik lagi ya. Bener kan Ando? Lebarkan saya. Usaha ya. Franchise harusnya ya. Iya. Buka cabang kan? Kalau yang ini dari yang belakang Hermina boleh? Depan lapangan. Oke. Jadi kalau dari HOG sendiri tuh ada salah satu syarat buat tiap pengerja kita itu mereka wajib jadi gembala cool. Wajib jadi gembala cool. Yang udah jadi pengerja itu wajib untuk jadi gembala cool. Jadi benar-benar didorong ya untuk benar-benar punya cool sendiri gitu. Supaya karena kan misal ada nih pengerja ya kalau misalnya mereka udah jadi pengerja, kalau mereka tetap ikut cool kan kayak sayang banget gitu. Mereka bisa diperluas lagi. Mungkin untuk beberapa kasus ada yang mungkin Kak belum mampu gini. Ya it's okay gitu. Tapi tetap akan didorong untuk memiliki cool gitu. Jadi benar-benar kita tuh misal kita HOG ini sekarang ada 20 orang ya. Kurang lebih ada 20 orang lah. Nah, 20 orang itu kurang lebih juga kita dorong juga buat punya cool gitu. Jadi benar-benar mereka bisa ngejangkau jemaat tuh benar-benar luas kayak gitu sih. Terus kalau di HOG gitu sih. Dari Tambahan lagi. Harus ya. Iya, kalau dari gue ya buat ngembangin cool sebenarnya gini. Cool itu kan sama kayak ibadah ya. Ibadah itu penting, tapi hubungan lu sama Tuhan tuh juga penting, gitu kan? Nah, cool juga sebenarnya bisa dibilang sama kayak gitu. Coolnya penting, tapi hubungan lu sama anggota-anggota cool lu tuh juga penting. Gimana lu tetap nge-touch mereka. Jadi jangan cool itu cuma sekedar rutinitas aja. Jangan sampai cool itu cuma sekedar yuk kita kumpul bareng ibadah, udah, tapi nggak dapet gitu ya? Nggak intas, value-nya tuh nggak dapet. Dan itu sih yang kalau gue jalaninnya kayak gitu, tetap in touch sama orang-orangnya. Jadi kedepannya mereka juga akan ngerti kalau jadi ketua cool tuh harus kayak gimana gitu sih. Nah kalau di HOG sendiri ada nggak ada metode atau cara gitu yang buat in touch gitu? Misalkan cara untuk silakan Mas Jer. Jadi kita ada movement luar biasa. Oke. Ini kedengaran nggak ya? Terima kasih Mas. Jadi di HOG sendiri ada gerakan baru tentang cool ya, komunitas gitu ya untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu. Jadi ini dinamakan dengan Brother Sister Keeper. Jadi kalau cool itu kita kan bergeraknya secara ya kelompok gitu ya. Misal ya kumpul, kegiatan eventnya ada bareng-bareng lah kayak gitu. Mungkin ada ibadah bareng kecil-kecilan dan mungkin mereka bisa main segala macam ya. Tapi terkadang gini, mungkin ada 1-2 orang pasti teman-teman leader nih udah pernah ketemu kayak 1-2 orang kayak udah sering banget cool kok diem terus gitu ya, atau dia kerjaannya diem terus tiba-tiba pipis aja udah gitu kan, atau dia ke toilet gitu misalnya, atau di toilet juga dia tetap diem, kita nggak tahu dia kenapa ngapain gitu kan. Jadi bener-bener nggak in touch gitu sama kayak tadi yang dibilang sama Kause ya, nggak bener-bener masuk sama mereka gitu. Nah jadi Brother Sister Keeper ini itu gerakannya lebih ke person to person, orang per orang gitu. Jadi yang akan kita
jalanin, yang pengen kita jalanin adalah nanti tiap pengerja ini kita bakal mulai dari pengerja dulu nih, brother sister keeper. Bakal ada orang-orang, nanti kita mulai dari leader juga ya Kak. Kita mulai dari leader juga. Nanti tiap leader ini akan megang satu orang. Misal gua tetap megang, ada tuh anak HOG Bertus misalnya. Iya. Pengerja HOG Bertus. Nah, gua akan terus in touch sama dia. Gue yang akan jagain dia gitu. Jadi benar-benar brother sister keeper. Gue yang nge-keep dia gitu. Gue yang jagain Bertus gitu. Bertus ada apa, gue tanyain kabarnya. Bertus sedang ada misalnya kayak dia mungkin tentang cewek. Bertus kan Bertus iya nih. Bertus ini boy gitu lah. Boy. Tanya nama ilustrasi lah ya. Astaga. Dikat. Ya, lanjut nih. Oke. Jadi gini, kalau berdiri sister keeper itu sistemnya kita person to person. Kita bakal jagain orang per orang. Nah, misalnya ada anak HOG nih, Bertus. Nah, Bertus ini lagi ada masalah gitu. Misalnya tentang pasangannya dia ada masalah kayak gitu. Nah, kita benar-benar yang jaga Bertus nih, kenapa nih sama ceweknya gitu, sama pasangannya ada apa gitu, atau misalnya sama keluarga juga, gue yang akan terus jagain Bertus gitu. Dan begitupun Bertus nanti akan ditanamkan hal yang sama. Bertus dengan anak coolnya, dengan bukan anak cool ya, mungkin di sini bakal lebih dengan mentor mentee gitu, brothernya Bertus siapa nih? Misalnya ada lagi Thomas Zen gitu, anak HOG juga, dia akan jagain, dia akan dijagain sama Bertus kayak gitu. Jadi lebih dalam gitu, lebih ngena per orangnya gitu. Seperti itu. Nah, oke nih. Ini pertanyaan penutup buat ketua-ketua youth nih. Nanti akan ditutup oleh Kabil untuk menceritakan visi ke depan dari youth itu seperti apa sih. Nah, pertanyaannya gini, kan kita lihat ya, kita ada ngomong tentang kendala, masalah, banyak teman-teman yang rebel dan segala rupanya. Bahkan pelayanan youth terus menciptakan sistem. Terus tiba-tiba kalau tadi dari Sawangan ada yang dari orang luar segala rupa. Itu kan mempersulit kita ya. Butuh pengorbanan waktu, mungkin duit dan segala rupa. Pertanyaannya simpel. Kenapa lu semua masih mau pelayanan youth? Dan yang kedua, kasih motivasi bagi teman-teman yang lagi bimbang nih, mungkin hari-hari ini masih mau pelayanan youth atau mau mundur atau mungkin mau masuk pelayanan youth gitu. Boleh langsungnya dari Karoli gitu. Lanjut terakhir ini. Oke, thank you. Gue hari ini ada, gue inget banget dan gue tahu banget karena ada orang-orang kakak-kakak rohani gue yang dulu membentuk gue. Kak Ino ada hari ini, Bill, semua teman-teman di sini, itu pasti ada seseorang yang membina lu, dari lu mungkin JC, mungkin youth, mungkin ya, mungkin juga waktu sekolah minggu, karena lu ada hari ini karena mereka itu. Nah, kalau ngomongin generasi, saat lu mau mundur, ingat aja generasi yang di bawah lu. Yes. Saat lu mau mundur, maka akan ada generasi yang hilang. Wow, yes. Ngerti ya? Jadi saat kita ada di tempat ini, ada di posisi ini hari ini, artinya kita menggantikan kakak-kakak rohani kita yang dulu ngurusin kita gitu loh. Saat lu nggak ada, terus gimana generasi yang di bawah lu? Iya. Kalau mau main egois gampang banget gitu. Siapa sih yang di sini yang nyaman banget pelayanan itu kayaknya? Capek ya. Tapi kita harus mikirin generasi di bawah kita. Bener-bener seperti Tuhan mikirin setiap orang, harusnya kita mikirin generasi kayak gitu juga sih. Itu sih. Makanya mungkin itu juga yang selalu bikin gua kalau lagi capek, pasti ada masalah ya. Terus lagi capek, lagi ada masalah, gue mikirin itu sih. Kalau gua mundur, nanti generasi di bawah gua gimana gitu. Itu aja sih. Dari HOG? Kalau kenapa gue masih pelayanan ya? Anak muda ya. Ini pribadi bukan nggak? Bukan ya? Pribadi kan? Oh iya pribadi. Kan kehidupan lo bisa milih ya. Milih pelayanan nggak pelayanan. Tapi lo kenapa mau pilih pelayanan terus?
Sebenarnya Youth lagi. sebenarnya mungkin bukan jawabannya nggak rohani banget ya. Nggak masalah. Kalau gue pribadi kenapa gue tetap stay di youth karena gue bener-bener seneng aja gitu ada di tempat dimana anak-anak muda tuh ada gitu. Dan yang kedua motivasi ya Kak, buat soal motivasi buat generasi ke depan ya. Yang mau tergabung di dalam youth. Ini sih, gue Atau yang mau balik lagi, udah keluar mau balik lagi. waduh. Itu penting tuh. Siapa? Nanti abis ini. Apa ya, gue kepikiran ini sih. Dulu tuh gue kepikiran gue punya teman-teman SMP gue, ada tongkrongan SMP gue, dan gue pengen saat gue datang ke youth gitu, gue pengen mereka juga datang ibadah bareng gue tuh. Gue sampai ngereka-reka gitu. Dan pada saat gue masuk SMA dan gue join HOG segala macem, gue lihat mereka ada yang udah jadi ketua youth di HKBP-nya, ada yang udah ikut pelayanan di musik mereka, ada yang dia yang tiba-tiba dia tuh diem banget, tiba-tiba dia ikut organisasi, dia tiba-tiba peduli sama gereja gitu deh, peduli sama Tuhan. Gue ngeliat itu kayak gila. Lu coba lu lihat deh sekeliling lu coba lihat teman-teman tongkrongan lu coba lihat mereka, dan lu rindu gak sih lu ibadah, lu datang ya cuma bukan cuma lu doang, tapi bareng teman-teman lu men. Dan lu juga yang mungkin pengen gue tanamin juga, kalau mungkin lihat deh adik-adikan lu juga, liatin deh mereka, kalau satu orang aja ikut, mereka bisa ikut, gimana juga tongkrongan mereka men. Itu sih yang gue pengen motivasiin buat lu semua ya. Coba deh lu lihat sekeliling, lihat teman-teman lu gimana keadaan mereka sekarang, ada di mana mereka sekarang, apa mereka benar-benar ada di dalam gereja yang nggak jelas atau kayak gimana. Coba lu reach mereka men. Terus Grab mereka lah. Oke. Kalau dari gue, kenapa gue masih bertahan di pelayanan youth adalah kenapa enggak? Why not? Yesus aja nggak nyerah sama dunia ini. Kenapa gue harus nyerah sama generasi gue? Itu sih, itu yang selalu jadi motivasi gue. Gue capek. Ada kesempatan buat nyerah, ada. Tapi gue nggak mau ambil itu. Yang jelas, buat gue adalah amanat agung harus selesai. Dan nggak ada pencapaian yang lebih tinggi dari itu. Ketika lo terlibat dalam menyelesaikan amanat agung. Itu sih kalau buat gue. Motivasinya buat teman-teman yang mau tergabung? Motivasinya, nggak ada pencapaian yang lebih besar daripada menyelesaikan amanat agung. luar biasa. Pak Pendeta. PDP. Apa tadi ya lupa kan? Kenapa hari ini gue masih memilih untuk pelayanan di generasi muda? Kalau gue sih percaya nggak ada yang sia-sia ya di hadapan Tuhan gitu. Jadi seperti tadi yang Yos bilang juga, gue setuju banget. Maksudnya gue ada hari ini pun karena ada dulu kakak rohani yang mau bagi hidupnya ke gue gitu, yang mau korbanin waktunya, tenaga, uang, pikiran, dan everythingnya untuk gue gitu. Jadi dan gue nggak boleh putusin itu di gue sendiri gitu. Gue nggak boleh egois gitu. Masih ada generasi yang di bawah gue yang perlu kita terapin seperti itu. Kita ajarin mereka, di youth itu seperti ini. Hidupnya orang Kristen itu, anak muda harusnya seperti ini, saling care, saling bantu. Walaupun nggak bentuk uang gitu, walaupun hanya tenaga, doa gitu kan. Tapi seenggaknya kita kasih teladan, kasih contoh gitu. Ya kelak ya mungkin kalaupun mereka ikutin itu bagus, tapi seenggaknya kita sudah beri hidup kita untuk generasi. Kalau gue sih inginnya gue ya sampai kapanpun ya mau pelayanan itu di mana, kalau memang saat ini masih di generasi muda ya gue beri hidup gue untuk di situ gitu. Dan gue juga percaya bahwa nggak ada yang sia-sia gitu berkat Tuhan. Mungkin sekarang nggak terlihat ya kayak gimana gitu, tapi kita nggak tahu kelak ke depan gitu. Jadi kalau untuk motivasinya untuk anak muda ya nggak ada ruginya melayani Tuhan gitu. Lu nggak tuai sekarang gitu, tapi nanti mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan kita nggak tahu waktunya Tuhan kan, itu kehendaknya Tuhan. Bagian kita ya hanya bekerja di ladangnya Tuhan aja. Itu aja sih. Jadi keren banget ada yang mau meneruskan estafet daripada kakak rohaninya. Dia alasannya lewat ya. Benar. Ada motivasi bahwa kita menyelesaikan amanat agung. Yep. Dan ada yang senang di pelayanan youth. Nah, yang terakhir nih, buat sebagai penutup,
ke depan Bill sebagai kadep mau melakukan apa di Youth Rayon 9? Atau apa yang Tuhan udah taruh? Oke. Jangan bikin ketawa Masih dong. pandemik sekarang. Oke. Simple dan sederhana dan singkat aja gitu ya. Apa yang gue dapet tentang ke depan itu jauh lebih besar dari diri gue sendiri. Karena yang gue dapet itu adalah tentang persatuan dari semua gereja dan aras. Gitu ya. Selama ini kita terpecah oleh doktrin-doktrin yang menurut gue nggak esensi, gitu menurut gue, dan kita terpecah bahkan bukan cuma gereja, bahkan dari sealiran pun kita juga terpecah. Kadang beda departemen, beda lagi pandangannya, gitu loh. Sampai terkadang kita lupa Tuhannya sama, Yesus. Tapi kenapa satunya Tuhannya Yesus kok kita masih bisa bunuh-bunuhan, kita masih bisa saling menjelekkan satu sama lain gitu. Nah, ke depan gue dapet tentang penyatuan semua gereja gitu. Walaupun mungkin tidak secara tata cara ibadah gitu, mungkin nggak secara doktrin tidak, tetapi gue pengen yang gue dapat adalah penyatuan secara pujian penyembahan juga lagi. Tetapi yang membedakan adalah pujian penyembahan dengan gaya lu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena gini, di Alkitab itu nggak pernah ada namanya Alkitab secara khusus bilang lu nyembah harus begini, lu nyembah harus tutup mata, lu nyembah harus angkat tangan, nggak ada. Semua itu ekspresi kemurnian dari hubungan penyembahnya sama Tuhan. Nah, artinya setiap gereja itu punya gaya nyembahnya masing-masing. Ya kan, seperti orang Katolik mungkin dengan dengan keteraturannya gitu ya, dengan kidung jemaatnya ya, bener ya, liturgi segala macam gitu ya, mungkin juga GPIB gitu, dan mungkin Pentakosta dengan ya full band dengan segala keceriaannya. Dan apakah itu salah dari keduanya? Enggak dong. Semuanya punya ekspresinya sendiri. Nah, ke depan gue tuh dapat tentang itu gitu loh, tentang mengekspresikan penyembahan lo dengan gaya lo sendiri, dengan latar belakang lo gitu ya. Cuman untuk teknisnya masih rahasia. Ya, tetapi ke depan gue dapat tentang penyatuan itu semua. Itu visi besarnya. Gitu kan. Itu aja dari saya. Keren banget ya hari ini ya. Keren. Banyak masukan, banyak cerita, banyak kesaksian, dan puji Tuhan banget. Dan terima kasih banyak nih beberapa ketua yang sudah mulai datang, Karoli, Jeremy, Jose, Tony, dan sama-sama juga udah datang ke podcast kita nih di Milena Baper. Nah, teman-teman, sekian dari pertemuan kita hari ini. Tetap subscribe, like, dan share Milena Baper, dan komen. Kasih masukan-masukan yang membangun gitu ya. Nanti mungkin Kak bikin part 2-nya dong, tentang ketua-ketua youth, kebahas tentang jemaat-jemaat yang rebel, bagaimana itu, boleh di komen dan segala rupanya. Oke, itu aja. Terima kasih. Tetap di Milena Baper. Milena bukan hanya bawa perasaan, tapi juga Bawa perubahan. Yang semua berkati. God bless you. Hidup Rayon 9. Jaya. TWK ya. Thank you guys.